Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'alhu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Suaranya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana umurana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Wa fa'inna bil Qur'an. Alhamdulillah bil alamin. Hari ini kita bisa silaturahim, kita bisa berilmi dalam kegiatan majelis virtual subuh yang diselenggarakan oleh PJ dan juga Dakwah Al-Ihsan Al-Sunnah. Mudah-mudahan hadirin semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran, tawakalan dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagi subuh yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita kegiatan yaitu bersubuh bersama Dr. Yazin yang alhamdulillah hari ini kita akan mulai kembali dalam kaji tentang tafsir surat Al-Adiyat. Sebelum memulai kajian ini, kami menyampaikan bahwa masih dan sebesarnya atas bergabungnya jemaah semua, kita bisa meluruskan niat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selain mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan baca surat Al-Adiyat, mana kita ketahui bersama bahwa surat Al-Quran itu adalah dalil, adalah petunjuk bagi kita seorang. Sehingga mudah-mudahan dalam pembahasan kali pula kita banyak mengambil hikmahnya, sehingga kita bisa jadi orang yang bertakwa, menerapkan segala perintah dari surat ini dan juga segala larangan. Dan untuk lebih memberkahi kita ini, sama-sama mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadirin semuanya, sebentar lagi kita akan sama-sama dengan kajian dari beliau. Beliau sudah siap karena insya Allah kita semuanya akan berkati dan juga alhamdulillah. Ersad, mana kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah bikhair. Apa kabar Ammi? Sehat Ammi? Alhamdulillah Ersad. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah amin. Jemaah semua sudah bergabung sama kita semua dan mudah-mudahan kajian dan surah Al-Adiyat ini yang mendobrak kita semangat dalam menghadapi pandemi yang sangat dekat sekali pada kesempatan kami. Dan tentunya di kajian Al-Adiyat banyak sekali hikmah yang akan bisa kita ambil, dan itu Al-Qarab akan mengkajinya lebih dalam. Kepada Ustaz Fadul, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita dalam majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis ini, Allah kita dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ami pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah yang saya cintai, dan semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir hari ini, mudah-mudahan insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai sekarang kita sudah bersama-sama mempelajari 15 surat. Jadi kalau kita setiap salat, setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan jenuh dengan satu surat, dua surat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, hanya itu dibacakan di dalam salat. Bahkan kadang-kadang kalau kita mengulangi surat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, lidah kita sudah terbiasa karena rutinitas akan bergerak secara otomatis. Kita tidak tahu maknanya apa. Kita tidak tahu berbicara tentang apa, asbabun nuzulnya apa, ceritanya apa. Sehingga membuat salat kita salat yang bisa jadi pahalanya tidak sempurna, atau bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada khusyuknya, karena tidak ada tadabburnya, tidak ada fokus, tidak ada tarkiz di dalam salat. Oleh karena itu kajian ini diadakan karena supaya setiap hari kita membacakan surat-surat yang baru. Surat Az-Zalzalah, surat Al-Adiyat, surat Al-Qari'ah, surat At-Takatsur, surat nggak apa-apa, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, asal kita mengetahui maksud Allah Subhanahu wa taala di dalamnya apa. Setiap kali kita salat, kita bayanin kenapa surat ini diturunkan, artinya apa, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, sehingga setiap kita salat kita menikmati salat kita. Setiap kita salat kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi sekarang ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Banyak di antara kita yang salat, kalau dia salat atau tidak salat tidak berubah. Sama. Selesai salat subuh, selesai salat zuhur, selesai salat asar, tidak merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat itu diadakan supaya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa kita tidak merasa lebih dekat? Kenapa iman kita tidak semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini penyakitnya. Penyakitnya tidak ada tadabbur, tidak ada khusyuk. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan kalau ada khusyuk dan tadabbur dan sudah tahu tafsirul Quran, tafsir apa yang kita bacakan di dalam salat, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan mencegah kita, menjauhkan kita dari dosa dan maksiat. Kok kenapa selama ini kita sudah puluhan tahun melakukan salat tapi tetap melakukan dosa dan maksiat? Kenapa kita tidak dijauhkan dari dosa dan maksiat? Nah, ini masalahnya. Supaya kita insya Allah dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat, kita tadabbur di dalam salat. Dan bahkan ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur dan khusyuk di dalam salat itu akan menentukan siapa yang benar-benar ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang tidak. Siapa yang jujur sama Allah, siapa yang tidak. Nah, kalau kita salat, Allahu Akbar, berdiri, sujud, rukuk, setiap manusia bisa melihat kita kan? Manusia bisa melihat kita. Coba kalau kita khusyuk, manusia nggak bisa lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa melihat kita. Kalau benar-benar kita ingin melakukan amal saleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang terkait dengan kalbu, yaitu khusyuk dan tadabbur. Nah, insya Allah kajian ini akan mempermudahkan kita supaya kita khusyuk dan tadabbur Al-Quran saat kita melakukan ibadah di dalam salat maupun di luar salat. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah mempelajari hampir 15 surat
Berarti ini pertemuan ke-15 atau mungkin ke-16 karena ada tambahan satu kajian sebelum bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan. Hari ini insya Allah kita bersama-sama akan mempelajari satu surat yang bahkan menurut orang Arab ada kata-kata yang tidak sering dipakai, tidak sering digunakan oleh orang Arab sendiri. Jadi orang Arab sendiri kalau ditanyakan tentang surat ini artinya apa, belum tentu mereka semuanya tahu. Belum. Karena Masya Allah artikulasinya dan kata-kata yang digunakan di dalam surat ini sangat kuat dan jarang sekali digunakan oleh bahasa sehari-hari orang Arab. Surat ini adalah surat Al-Adiyat. Apa artinya Adiyat? Adiyat itu al-adu. Kalau saya lari dalam bahasa Arab, kita bilang ya'du, innahu ya'du. Dia lari. Berarti apa artinya al-adiyat? Nah, hayawan-hayawan yang berlari. Kata para ulama, ini ada dua qaul, dua tafsir untuk al-adiyat. Yang pertama al-khail. Apa itu al-khail? Kuda. Kuda-kuda. Ada yang berkata, bukan. Itu unta. Tetapi tafsir yang pertama itu lebih kuat. Kenapa? Karena sangat terkait dengan asbabun nuzulnya. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya. Sahabatnya itu bernama Al-Munzir ibn Amr al-Ansari. Seorang sahabat. Namanya Al-Munzir ibn Amr al-Ansari. Dari kalangan Ansar. Nah, diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan. Mungkin ada riwayat yang berkata 10, ada yang berkata 20, ada yang berkata 30. Semuanya pakai kuda. Keluar dari Al-Madinah supaya mereka ada tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kota. Nah, itu berapa lama tidak disebut di dalam asbabun nuzul dan tidak disebut di dalam riwayatnya. Tapi yang disebut di sana hampir 1 bulan. Mereka tidak pulang ke Al-Madinah. Padahal normalnya pulang ke Al-Madinah setelah 1 minggu. Kok kenapa mereka telat? Nah, orang-orang munafik itu, hypocrites, mulai membuat fitnah, berebutan di dalam Al-Madinah. Wah, Al-Munzir bin Amr al-Ansari keluar bersama dengan harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah unta. Nah, keluar bawa harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi mereka semuanya sudah mati. Mereka semuanya sudah dibunuh. Bisa jadi mereka mencuri harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat fitnah-fitnah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka membuat fitnah, surat Al-Adiyat ini turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji kuda-kuda yang digunakan oleh Al-Munzir bin Amr al-Ansari. Setelah itu mereka sebentar lagi pulang. Tetapi orang munafik ini mereka akan mencari kesempatan, setiap kesempatan untuk membuat berebutan. Entah itu dengan hoax, entah itu dengan fitnah, entah itu dengan berita bohong. Nah, seperti zaman kita sekarang. Mereka sudah tahu betul. Tidak ada bukti nyata tentang fitnah-fitnah yang dibuat. Tetapi mereka tetap bikin hoax. Tujuannya untuk bikin berebutan dan memecah kesatuan umat Islam. Nah, di sana kalangan munafikin juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak, dan setiap zaman pasti ada kalangan munafikin sampai zaman sekarang. Nah, tugas kita bukan untuk mengetahui siapa yang munafik. Nah, bukan juga untuk menuduh ini munafik, ini bukan munafik. Bukan. Dan ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita menuduh siapapun. Tetapi kita harus awas dari apa yang dilakukan oleh orang munafik. Yaitu menyebar hoax, menyebar berita bohong, supaya bikin perebutan dan masalah-masalah di antara masyarakat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuk di dalam surat Al-Adiyat. Nah, surat ini mungkin hampir kalau nggak salah 11 ayat. Dan surat ini nomor 100 di dalam Al-Quran. Kalau kita mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, tertibul surat di dalam Al-Quran itu tertibuha urutan 100 surat Al-Adiyat. Dimulai dengan wal-adiyat, wa. Sebagaimana kita mempelajari sebelum ini, wa ini
artinya bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada al-'asr wal 'asr. Nah, innal insana lafi khusr kan? Kita berkata Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah pada sesuatu, pasti hal ini hal yang sangat penting, hal yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menarik perhatian kita supaya kita tafakkur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Makhluk-makhluk yang ya'du, yang berlari cepat. Yaitu yang disebut di sini adalah kuda yang berlari cepat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengundang perhatian kita untuk memikirkan atau untuk tafakkur pada al-adiyat, pada kuda-kuda. Ini sesuatu yang sangat penting. Al-adiyat, kuda-kuda itu diberi bekal yang sangat sederhana, tapi pengorbanannya, berkorban kepada majikannya itu korbanan yang luar biasa. Coba, apa yang bisa diberikan kepada kuda-kuda? Hanya rumput, makanan, dan juga kandang. Itu sudah cukup bagi dia. Senang, air, makanan, dan juga kandang. Makanan juga tidak makanan yang mewah. Hanya beberapa rumput-rumput kan? Luar biasa. Nah, tapi pengorbanannya bisa dibawa berang, bisa dinaikin beberapa kilo, beberapa hari. Nah, itu bisa berkhidmat, bahkan bisa memberikan nyawanya untuk majikannya. Bisa mengkorbankan segalanya. Padahal yang hanya diberikan kepadanya kandang dan makanan yang sangat murah dan sangat sederhana. Luar biasa. Bagaimana dengan manusia yang telah diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa, tapi sampai sekarang dia masih belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk melakukannya itu sangat sederhana. Dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat besar. Sampai sekarang kita masih mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita tidak mau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita tidak mau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak bisa terhitung. Luar biasa. Coba wahai manusia, lihat adiyat, lihat kuda-kuda yang bekalnya hanya sederhana, tetapi pengorbanannya kepada majikannya, kepada sayyidnya, kepada Rabbnya itu luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah adiyat bisa dibawa ke perang, bisa dibawa ke badang pertempuran, bisa melakukan segala hal, Bahkan sebagaimana yang telah disampaikan bisa memberikan nyawanya supaya bisa berkhidmat kepada majikannya atau kepada Rabbnya. Rabb dalam bahasa Arab itu bukan Tuhan. Bisa jadi Tuhan, tapi Rabb itu dalam bahasa Arab pemilik. Jadi kalau kita berkata, saya Rabb rumah ini. Boleh. Dalam bahasa Arab boleh. Kenapa? Artinya saya pemilik rumah ini. Nah, Rasulullah SAW juga saat ada mungkin unta, punya siapa unta ini? Kata Rasulullah, ana rabbuha. Saya pemilik unta ini. Nah, jadi Rabb ini bisa jadi Tuhan, bisa jadi pemilik. Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang pertama, wal adiyati dhabha. Adiyat kita sudah semuanya tahu. Hewan yang berlari cepat yaitu kuda. Dhabha, apa artinya dhabha? Ini suaranya saat dia berlari cepat, dia terengah-engah kan? Nah, itu suaranya saat dia juga berlari. Wal adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Nah, apa artinya al-muriyati qadha? Muriyat qadha. Apa artinya? Qadha itu saat ada percikan api kan? Kalau ada dua kerikil bertemu satu sama lain, kita pukul satu kerikil ke kerikil yang lain, satu batu ke batu yang lain, itu akan bikin percikan api kan? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala
saat memuji sesuatu ada mubalaghah, sigat mubalaghah. Seolah-olah itu adiyat dan kuda-kuda itu saking kuat dan saking kencang larinya, kalau dia lari di atas batu-batu itu bikin percikan api. Itu bisa jadi tidak terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan yang namanya sigat mubalaghah supaya kita ditarik perhatian kita. Oh, memang ada percikan api. Bisa jadi tidak ada. Bisa jadi tidak ada. Tetapi itu untuk menjelaskan kekuatan dan saking kencang dia dan kuat saat dia berlari. Sebagaimana kita berkata dalam bahasa Arab ini, wajhuki kal qamar. Kalau kita mau memuji istri kita atau orang-orang yang kita cintai, kita berkata wajhuka kal qamar. Mukamu seperti bulan. Nah, emang mukanya seperti bulan? Persis seperti, enggak, tidak seperti bulan. Tetapi kita berkata, ini cahaya bercahaya, artinya cantik, artinya tampan. Kan? Nah, tidak persis seperti bulan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Kalau dia berlari karena kuat dan sangat kencang larinya sehingga seolah-olah bikin percikan api setiap kali dia berlari di atas batu-batu. Luar biasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falmughirati subha." Masya Allah. Kuda-kuda ini dengan bekal yang sangat sederhana bisa dibawa ke badang pertempuran supaya bisa berjihad fi sabilillah. Falmughirati subha, mughirat tiba-tiba menyerang karena sangat cepat larinya, dia tiba-tiba menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atharna bihi naqa. Karena dia berlari cepat, fa'atharna. Apa artinya fa'atharna? Debu-debu dihampurkan saat dia berlari. Itu mungkin menjelaskan tentang padang pasir, itu semuanya ada pasir di sana. Setiap orang yang lari di sana pasti karena banyak debu, debu akan dihampurkan. Fawasatna bihi jam'a. Apa artinya fawasatna bihi jam'a? Masuk ke tengah-tengah pasukan atau pada medan pertempuran, medan jihad. Karena dia cepat berlari, maka bisa cepat juga sampai ke tengah-tengah. Wasatna, wasat. Dari bahasa Arab wasat, wasatna bihi jam'a. Bisa membawa pasukan Rasulullah SAW sampai tengah-tengah medan jihad atau medan pertempuran. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini lagi memuji kuda-kuda, memuji ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ini. Supaya apa? Supaya kita ambil belajaran walaupun dari hewan. Kita manusia bisa jadi orang yang menganggap diri makhluk yang sangat mulia. Tetapi itu tidak berarti kita belajar dari makhluk-makhluk yang di bawah kita. Nah, begitu juga apalagi kita manusia satu sama lain. Seorang yang sudah jadi tua, itu tidak berarti tidak akan belajar dari yang muda. Seorang yang sudah jadi pejabat, tidak berarti tidak akan belajar dari masyarakat biasa. Tetap kita saling memberi dan juga menerima. Kita mempelajari, kita juga mengajar. Kita juga memberi nasihat. Sebagaimana kita memberi nasihat, kita harus berani juga menerima nasihat. Seorang ustadz yang hanya menyampaikan kajian terus, tapi kalau dia dinasihati, dia merasa selalu benar. Tidak mau dinasihati. Nah, karena dia yang paling berilmu. Nah, ini berarti ada masalah di dalam hatinya. Harus sebagaimana dia berani menasihati, harus juga berani menerima nasihat dari siapapun. Nah, itu bisa dari ustadz yang lain, bisa jadi dia dari jemaah sendiri, bisa jadi dari siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kemampuan yang sempurna dalam bidang yang beda-beda. Bisa jadi saya mungkin belajar dikit agama, tetapi antum lebih hebat dalam pengalaman hidup, lebih hebat dalam akhlak, lebih hebat dalam ibadah, lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam takwa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, supaya kita
termasuk orang-orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita membutuhkan orang lain. Butuh nasihat, butuh dukungan, butuh juga bantuan, butuh masukan dari banyak orang. Karena setiap orang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang beda. Nah, kalau ada seseorang hanya berkata, saya beribadah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh manusia. Nah, berarti pasti ibadahnya akan kurang dan ilmunya akan kurang. Kenapa? Karena kemampuan yang diberikan dari Allah kepada kita itu kemampuan dalam satu bidang tertentu. Belum tentu kita sudah menguasai semua bidang. Nah, kita bisa menguasai atau mungkin dibantu untuk melakukan ibadah dalam semua bidang kalau kita ibadah bersama ikhwah, bersama sahabat, bersama jamaatul muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang kuda supaya kita memperhatikan, kita ambil ibrah dari kuda-kuda dan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Luar biasa. Bagaimana dia patuh, bagaimana dia taat kepada majikannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang berikutnya, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu sangat inkar kepada Rabbnya. Apa artinya inkar? Inkar itu artinya kalau diberi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Coba hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah tidak kasih kita makanan? Kapan Allah tidak kasih kita pernafasan oksigen? Kapan Allah tidak kasih kita kesehatan? Kapan Allah tidak kasih kita pasangan hidup suami istri? Kapan Allah tidak kasih kita rumah? Kapan Allah tidak kasih kita kehidupan dan kesempatan untuk beribadah kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala itu pemberian Allah itu setiap saat dan setiap jam diberikan kepada kita. Bahkan itu selalu mengalir kepada kita. Kita tidak bisa hidup tanpa ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia, apakah sudah membalas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu atau belum? Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia adalah kanud. Apa artinya kanud? Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih parah ketika manusia berkata, saya kaya karena saya orang hebat, karena saya orang cerdas, karena saya bekerja keras. Nah, tidak pernah berkata alhamdulillah wa syukurillah. Ini karena taufik dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berkata banyak di antara manusia itu kanud, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beda dibandingkan dengan kuda. Nah, kanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dia selalu ingat nikmat, dia selalu lupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada satu saja musibah, dia selalu ingat musibah-musibah itu supaya menjadi kafur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mobilnya mogok. Karena rumahnya sudah tidak baru lagi. Atau mungkin gajinya turun. Satu kali aja. Dia ingat selalu dengan musibah-musibah tersebut. Tetapi tidak pernah ingat dia berapa banyak nikmat, berapa juta nikmat, berapa ribu nikmat yang diberi dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, jadi teman-teman, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jadi ingat kisah Ayub alaihi salam. Ayub alaihi salam itu luar biasa. Selama 70 tahun, dia diberi, dalam riwayat 70 tahun, dalam riwayat 20 tahun atau 30 tahun, ada berbeda, riwayat yang berbeda. 70 tahun dia diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang paling kaya, anak yang banyak, rumah yang banyak, banyak tanam-tanaman, banyak sawah, banyak kekayaannya. Suatu hari dia diberi ujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia sakit parah. Kekayaan itu sudah menjadi kefakiran.
Istrinya sudah meninggal dia. Tinggal satu istri. Anak-anaknya semuanya sudah meninggal dunia. Hewan ternaknya, kambing-kambingnya, unta-untanya, sapi-sapi itu semuanya mati karena wabah pandemi yang tersebar pada zaman itu. Luar biasa yang diterasa oleh Ayub alaihissalam. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Sebagaimana kita ya, sekarang kita sangat mengeluh. Bahkan protes terhadap Allah. Ya Allah, kenapa ada pandemi ini? Nah, Ayub alaihissalam bukan hanya 1 tahun, bukan 2 tahun. Selama 70 tahun. 70 tahun. Dia selalu mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakitnya luar biasa. Manusia-manusia itu, teman-temannya, kerabat-kerabatnya tidak mau dekat kepada Ayub alaihissalam. Kenapa? Karena takut ketularan penyakitnya. Itu luar biasa, luar biasa. Puluhan tahun dia masih bersabar. Disuruh oleh istrinya, kok kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia berkata, saya tetap berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam keadaan susah. Sebagaimana saya diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala 70 tahun, saya akan bersabar 70 tahun dalam keadaan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa, luar biasa. Sampai akhirnya dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Nah, doanya, ya Allah, saya lagi sebagaimana engkau lihat. Sebagaimana engkau lihat, engkau tahu kondisi saya. Dan juga ya Allah, engkau maha kasih sayang. Kalau mungkin kasih sayangmu mengarahkan saya untuk sembuh, maka ya Allah berikanlah itu kepada saya. Itu luar biasa, sangat sopan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berkata, dia tidak mencela, dia tidak berkata, ya Allah, saya ini sakit. Ya Allah, saya ini fakir. Ya Allah, saya pernah ditinggal oleh saudara saya pernah ditinggal oleh saudara-saudara saya. Tidak pernah itu. Tidak pernah. Saking sopan, dia berkata, ya Allah, engkau tahu kondisi saya. Kalau menurut takdirmu, menurut kudrahmu, lebih baik bagi saya untuk sembuh, maka ya Allah berikanlah kesembuhan itu kepada saya. Luar biasa. Tidak protes, tidak sembah serapah, tidak mencela, berdoa dengan cara yang sangat sopan. Dan juga yang lebih hebat itu, dia tidak pernah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada dia selama 70 tahun. Nah, makanya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita atau banyak di antara kita yang lagi mengalami kesusahan karena mungkin pedagang turun dagangnya, bisa jadi mungkin dia bekerja di PHK. Nah, tapi sampai sekarang masih ada beberapa nikmat-nikmat yang lain yang masih dialirkan, yang masih mengalir kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musibah dan ujian, kita bersabar. Karena ujian dan musibah itu merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat menyukai kekayaan. Khair ini artinya khair dalam bahasa Arab kebaikan. Bisa jadi kekayaan. Manusia itu sangat suka kekayaan. Tapi kekayaan itu belum tentu akan membahagiakan dia. Belum tentu. Banyak orang-orang kaya tidak bahagia. Banyak orang-orang yang kaya tidak sehat. Bahkan yang membuat mereka tidak sehat, kekayaan mereka. Saking banyak urusan-urusan yang harus mereka pikirkan, itu yang membuat mereka tidak bahagia, tidak tenang, tidak tenteram. Kenapa? Karena mereka mengutamakan kekayaan, bukan mengutamakan alasan yang membuat mereka tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu hanya wasilah, bukan ghayah. Itu hanya jalan supaya atau fasilitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan. Bukan Tuhan kita adalah kekayaan. Nah, jadi tujuan kita ridha Allah. Kita menggunakan kekayaan supaya dapat ridha Allah.
kita menggunakan harta supaya dapat ridha Allah, kita menggunakan segala hal, segala nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menjadikan kekayaan itu tujuan, maka banyak di antara manusia itu akan berebutan, berkelahian, bahkan saling membenci, perselisihan, supaya apa? Supaya dapat kekayaan. Karena harta-harta di dunia ini sangat terbatas. Tidak cukup untuk semua manusia. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup setiap orang menjadi miliarder. Tidak cukup setiap orang menjadi orang kaya. Tidak cukup. Nah, karena tidak cukup, maka akan muncul perselisihan, akan muncul permusuhan, kebencian antara manusia. Sampai-sampai mungkin warisan. Warisan itu bahkan bertumpah darah, kebencian di antara ahli waris. Kenapa? Karena belum puas, merasa belum puas. Karena ingin setiap orang di antara mereka ingin mencapai kekayaan. Nah, sedangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu mengingatkan kita. Kita di dunia ini hanya sebentar. Kalau diberi amanat dari Allah Subhanahu wa taala, ya udah, kita menggunakan amanat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Jangan sampai kita menjadikan kekayaan itu sebagai tujuan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, afala ya'lam, manusia itu sayang sekali. Kasihan. Kenapa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, kenapa dia belum berpikir saat dia dimakamkan. Saat dia dimakamkan itu tidak akan membawa kekayaan, tidak akan membawa harta-hartanya, tidak akan membawa rupiahnya, tidak akan membawa tabungan banknya, tidak akan membawa rumah dan juga mobil mewahnya. Tidak, sendirian dalam kain kafan. Setiap manusia itu sama di dalam alam kubur, tidak akan membawa apa-apa. Maka kita dalam kondisi kerugian, merugikan segala kekayaan kita selama kita di dunia. Yang akan bermanfaat saat itu bukan harta kita, bukan rumah, bukan mobil. Yang akan bermanfaat hanya harta yang kita telah menghabiskannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pernah membantu teman-teman menggunakan harta itu. Yang kita pernah infaknya, yang kita pernah mensedekahkannya. Itu luar biasa. Itu yang akan bermanfaat bagi kita. Ma fil qubur bu'thira. Suatu hari makam-makam kita itu semuanya akan dibuka. Dibuka kapan? Hari kiamat. Ketika saat kita dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur. Nah, saat itu Allah Subhanahu wa taala akan membongkar. Allah Subhanahu wa taala akan membuka semua rahasia-rahasia kita. Selama ini ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menghormati kita karena mereka belum tahu kekurangan dan aib kita. Hanya mereka lihat hal-hal dan sikap-sikap yang kita ingin memperlihatkan kepada orang lain. Nah, mereka belum tahu kesalahan-kesalahan kita. Nah, mungkin saya berani ini berkata kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Saya sendiri ini banyak dosa, masih banyak dosa. Saya bukan orang sempurna, bukan. Masih banyak dosa. Berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kafar dan menutupi semua aib dan kekurangan saya, sehingga antum bisa sekarang dengar kajian ini dari saya. Saya berani bisa tampil di depan antum semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dan kekurangan saya. Lah, luar biasa. Begitu juga setiap manusia. Allah menutupi aib dan kekurangannya. Sehingga dia masih bertemu sama manusia, masih bisa ketawa, masih. Nah, tapi hari kiamat, setiap orang akan segala kekurangan dan aib dan dosa yang dia pernah merahasiakannya. Bahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada komunitasnya. Nah, itu semuanya kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak dibalas dengan sesuatu yang kita tidak diinginkan, ya udah dari sekarang kurangilah dosa dan maksiat, atau usahakanlah jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat. Kalau kita jatuh
dalam dosa dan maksiat karena lupa, karena turunnya iman, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allah pasti lebih mengetahui apa yang kita merahasiakan di dalam dada kita. Khabir artinya mengetahui segala detail-detail kehidupan kita. Nah, apa yang kita lirikan mata, apa yang kita bahkan berbicara dengan diri kita sendiri, apa yang kita pikirkan di dalam hati kita, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Bahkan kita tahu apa yang diwaswas. Waswas ini biasanya saat kita merencanakan untuk melakukan keburukan, merencanakan untuk melakukan dosa. Itu semuanya diketahui oleh Allah, padahal masih rencana, sekedar rencana. Kita belum bertindak. Nah, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dari surat ini ambil hikmah dari al-adiyah, dari kuda-kuda yang sangat bersyukur kepada majikannya, yang sangat bersyukur kepada Rabbnya, yang sangat bersyukur kepada Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tafsir secara sederhana tentang surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih saya dan juga jemaah sekalian. Kita tadi informasikan tentang surat Al-Adiyat. Tentunya banyak sekali hal yang kita tanyakan di surat Al-Adiyat dan alhamdulillah dan jemaah sudah ada pertanyaan. Itu langsung saya baca. Suaranya mungkin bisa ini Ustaz, dicoba dilepas headsetnya. Oh ya, coba dicek lagi, mudah-mudahan lebih jelas. Headsetnya dilepas dulu baru dipasang lagi Ustaz. Ya, tes dulu, tes. Masih ada suara noise. Atau mungkin dilepas aja Ustaz, nggak usah pakai headset. Ya, mudah-mudahan lebih jelas. Ya. Ya, baik, terima kasih apa Anda sedikit gangguan. Pertanyaan pertama kita lanjutkan di sini dari jamaah kita menanyakan tentang apakah mohon dijelaskan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari surat Al-Adiyat dan sebab-sebab diturunkan surat Al-Adiyat. Mohon bisa dijelaskan. Nah, ini mungkin yang tadi dijelaskan, menjelaskan tentang itu Al-Mundhir bin Amr Al-Ansari ketika ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan Al-Adiyah, menggunakan kuda bersama sahabat-sahabat yang lain. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ini setelah ada fitnah dari munafik-munafik. Ini mereka keluar bawa kuda, mereka tidak pulang-pulang. Nah, entah itu karena mereka nyasar atau mungkin dibunuh semua atau mereka bawa lari kuda-kuda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan kepada kita ini makhluk yang sangat mulia Al-Adiyat yang digunakan oleh Al-Mundhir bin Amr Al-Ansari sehingga mungkin insya Allah bisa dipercaya kalau dibawa ke padang pasir, bisa dibawa ke padang pertempuran, kalau dibawa untuk memenuhi tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di luar kota. Nah, itu ada suara yang. Nah, suara saya bisa terdengar nggak? Ya, sudah jelas. Jelas suara saya? Ya, bisa, Ustaz. Bisa. Alhamdulillah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Al-Adiyat ini. Ini menurut asbabun nuzul. Memuji Al-Adiyat, memuji khail dan kuda yang digunakan oleh Al-Mundhir bin Amr Al-Ansari. Diturunkan ini ke
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini karena yang digunakan di dalam pedang pertempuran dan juga di dalam pedang jihad, di dalam jihad, kendaraan yang paling aktif dan juga yang paling bermanfaat adalah kuda. Nah, tetapi asbabun nuzul untuk setiap ayat di dalam surat Al-Adiyat itu tidak ada. Tidak semua ayat-ayat dan semua surat-surat di dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Nah, asbabun nuzul itu bahkan yang ketika yang ditulis oleh At-Tusi, Jalaluddin At-Tusi, itu mungkin ulama yang paling mendalami, yang paling jago dalam asbabun nuzul. Beliau juga tulis asbabun nuzul untuk hanya beberapa ayat dan beberapa surat di dalam Al-Quran. Nah, bahkan beliau ketika meriwayatkan asbabun nuzul tentang beberapa surat, itu pun juga berdasarkan hadis-hadis yang zaif. Nah, karena tidak diriwayatkan secara lengkap semua ayat-ayat itu dalam peristiwa apa, asbabun nuzulnya, kronologisnya apa. Nah, jadi tidak semua ayat-ayat ada asbabun nuzulnya. Tetapi surat Al-Adiyat secara keseluruhan asbabun nuzulnya ketika Al-Mundhir bin Amr Al-Ansari keluar menggunakan kuda, Allah Subhanahu wa taala ingin membuat dan menarik perhatian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ini kuda makhluk yang sangat agung dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bertafakur tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya, makasih Ustaz. Ini ada sambungannya dari Ustaz Nur Hayati Fatimah Jinuddin. Berkaitan dengan asbabun nuzul tadi, terdapat hoak yang beredar. Bagaimana untuk kita membedakan dan mengklarifikasi hoak yang sering terjadi pada saat ini? Mohon penguatan Ustaz. Pertanyaannya yang ada di kolom chat ya Ustaz? Iya. Nah, bisa diulang lagi Ustaz? Iya. Berkaitan dengan asbabul nuzul tadi, terdapat hoak yang beredar, lalu bagaimana untuk kita membedakan dan mengklarifikasi hoak yang sering terjadi pada saat ini? Nah, Masya Allah. Nah, ini di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, kalau ada berita apapun yang datang kepada kita, dari siapapun, tentang apapun, kita harus klarifikasi. Klarifikasi gimana caranya? Apakah ada saksinya? Saksi yang dipercaya. Apakah ada buktinya? Buktinya seperti apa? Apakah buktinya nyata? Apakah buktinya bisa dipercaya atau tidak? Kalau kita dengar beritanya, maka jangan sampai kita menyampaikannya kepada orang lain selama tidak terbukti. Nah, misalnya, khususnya di sini di Indonesia ya teman-teman ya. Di sini di Indonesia hoax itu tersebar secara cepat sekali. Kenapa? Karena mohon maaf ini mungkin saya sudah tinggal di beberapa negara di Jepang, di Prancis, di Mesir, Saudi, Yaman, Malaysia. Nah, tapi hoax itu di Indonesia itu tersebar begitu cepat, khususnya di antara kalangan, mohon maaf, ini di antara kalangan yang ikut kajian di masjid gitu ya. Karena mereka orangnya sederhana dan mereka dengan niat yang baik. Mereka apapun yang diterima dari ustadz itu disampaikan ke orang lain. Nah, coba bisa jadi ustadz itu bisa mengikuti satu aliran karena kepentingan aliran, dia bisa menyebar hoax terhadap aliran yang lain. Mengikuti mungkin satu kelompok, ingin menyebar kelompok yang lain, dia menyebar beberapa berita-berita dibesarkan bahkan disebar oleh jamaah-jamaahnya kemana-mana. Nah, kenapa? Karena kita menerima segala hal tanpa ada bukti dan juga berani menyampaikannya kepada orang lain. Pernah ada beberapa ustadz karena tidak suka sama ustadz yang lain, dia menuduh dia di dalam ceramahnya. Nah, ustadz ini mungkin Syiah, ustadz ini mungkin sesat, ustadz ini begini. Nah, diterima fitnah itu dari jamaah, malah tersebar di mana-mana oleh siapa? Oleh jamaahnya.
Nah, oleh karena itu, ya, sebagaimana kita di sini bersama-sama ingin belajar agama, ingin belajar supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk jangan sampai kita mudah terima hoax dan juga jangan menyampaikannya kepada orang lain kalau tidak ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya bisa jadi ada saksi yang tidak bisa dibohongi. Bisa jadi ada bukti, kita bisa melihat, kita bisa dengan bukti yang kita sudah tahu, bukti yang tidak bisa dibohongi. Baru kita berani untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kalau tidak ada buktinya, jangan tanggung dosanya, jangan sampaikan kepada orang lain. Nah, bahkan kalau kita sampaikan ke orang lain, maka itu termasuk fitnah atau termasuk buhtan. Dosanya sangat besar. Kalau kita menyebar kejelekan atau sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, menyebarkannya kepada orang lain. Padahal kita jujur, itu benar, bukan hoax, benar ya. Tapi kita berani menyebarkannya kepada orang lain. Tapi orang ini tidak suka kalau kita menyebar aibnya kepada orang lain. Maka itu termasuk ghibah. Ghibah itu termasuk juga kabair. Di antara dosa yang sangat besar. Apalagi kita menyebar hoax. Ini termasuk dosa yang jauh di atas besar. Super besar ini. Oleh karena itu hati-hati ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah selama ini sejak saya bertemu dan berinteraksi sama teman-teman di Al Irsyad, Masya Allah luar biasa. Pribadinya kuat, sehingga mereka tidak mudah menerima berita-berita yang tidak wajar, berita-berita yang tidak benar. Nah, dan juga kalau mereka menerima berita ini, mereka tidak menyebarkannya kepada orang lain kalau tidak ada buktinya. Nah, itu mungkin yang perlu kita dapat pelajaran ya sebagai umat Islam. Jangan kita menjadi lebih baik daripada umat-umat yang lain, umat Kristen atau umat Yahudi atau umat dengan kepercayaan yang lain. Dengan apa? Kita harus benar-benar mempelajari saat kita menerima berita apapun, supaya kita memastikan apakah ini berita benar atau tidak, sehingga kita tidak dibodohi oleh siapapun, tidak dibohongi oleh siapapun. Nah, apa ya? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin itu sudah cukup. Nah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ustazah Nurhayati Fatimah. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Ustaz Kholis Haras. Afwan Ustaz, bagaimana kiat menghilangkan sifat enggan bersyukur dan sangat ingkar kepada Allah sebagaimana disebutkan pada ayat 6 Al-Adiyat tadi? Nah, yang pertama, kita memperhatikan apa yang kita diundang untuk memperhatikan. Yang pertama kita melihat hewan-hewan itu bagaimana Masya Allah mereka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingin menarik perhatian kita untuk berpikir tentang ini. Yang kedua, saat kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, pasti kita bersyukur gitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat yang di atas, kita akan berkata, "Wah, kita belum diberi apapun dari Allah Subhanahu wa taala." Tapi kalau kita melihat orang yang lebih bawah daripada kita, mungkin kurang sehat, kita melihat orang yang lebih fakir, lebih miskin, yang di bawah kita, maka itu insya Allah akan membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melihat saudara kita yang ada di Afrika, mereka tidak menemukan makanan, tidak menemukan minuman, yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang tidak ada security-nya, yang tidak ada keamanannya. Kita alhamdulillah merasa aman, bisa makan, bisa minum, bisa kerja. Nah, sedangkan banyak orang tidak bisa juga kerja. Kenapa? Karena faktor kesehatan. Bagaimana kita bisa melihatnya? Pergilah ke rumah sakit. Banyak orang yang di rumah sakit tidak bisa berjalan. Banyak di rumah sakit yang selalu teriak-teriak karena nyarinya dan sakitnya yang luar biasa. Sedangkan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat-nikmat. Nah, kita bisa menyadari itu saat kita melihat orang-orang yang nikmat ini telah dicabut darinya. Nah, baru kita bisa menyadari ke nikmat-nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, itu kita bersyukur harus
kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada kita doa. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Doa ini disebutkan di dalam maksurat, di dalam zikir yang ditulis oleh Hasanul Banna. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Barang siapa yang membacakan doa ini pagi hari, maka dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada dia selama malam hari. Kalau kita membacakannya malam hari, maka kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita selama siang hari. Luar biasa. Saya ulang doanya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Nah, ini kalau pagi. Kalau malam asbahtu dijadikan amsaitu. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan doa ini. Atau boleh lebih sederhana, alhamdulillah wa syukurulillah, terima kasih Tuhan, thank you God. Itu semuanya termasuk segala puji bagi Allah, termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur, kalau kita ingin bersyukur secara sempurna, maka kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekayaan, kita menghabiskannya untuk menolong orang lain. Kita diberi kesehatan, kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ilmu, kita menyampaikannya kepada orang lain. Nah, kita menggunakan semua nikmat-nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dijelaskan dalam surat Al-Anbiya tentang hewan kuda perang. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari hewan kuda perang sehubungan dengan kita sebagai pengajar dalam menjalankan amanahnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, jadi di dalam mungkin perjuangan kita ya Ustaz ya, di dalam perjuangan kita ada banyak mungkin ujian-ujian, ada banyak mungkin kesusahan-kesusahan. Nah, kita jangan melihat kesusahannya, tapi melihat perjuangannya. Nah, jangan melihat kesusahannya, tapi lihat tujuannya. Kita ingin ini akan menuju kita kemana. Nah, misalnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dari kuda ini, dari kuda sebagaimana yang telah disampaikan, bekalnya itu sangat sederhana. Tetapi kesusahan-kesusahan yang dialami oleh kuda ini itu luar biasa. Kesusahan itu mungkin kecapean dalam jalan, atau mungkin keberatan yang di atas bungungunia, itu luar biasa, itu bukan main-main. Nah, atau mungkin kekurangan makanan, walaupun ada kekurangan makanan, kekurangan bekal, tetapi tetap patuh, tidak pernah tidak taat, walaupun kelaparannya luar biasa, tapi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kalau ada ujian yang sangat dikit, yang sangat kecil, itu bisa membuat kita mengeluh, bisa membuat kita menyerah, bisa membuat kita berhenti dari perjuangan-perjuangan kita. Nah, dunia ini adalah perjuangan, bukan tujuan. Perjuangan. Kita diciptakan untuk berjuang. Bahkan di Prancis itu mereka berkata, il faut travailler. Artinya apa? Artinya kita diciptakan untuk kerja. Harus kita bekerja. Harus bekerja. Tidak bermakna kehidupan kita kalau kita tidak bekerja. Tidak bermakna kalau kita tidak berjuang. Nah, makanya ini mungkin untuk guru-guru, untuk bahkan setiap pejuang-pejuang harus tetap berjuang, harus tetap menyampaikan risalah Allah, harus selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan walaupun tidak dibalas dengan kebaikan.
Nah, kuda ini bisa satu hari tidak diberi bekal, bisa satu hari tidak diberi kandang, tetapi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menginap di luar rumahnya, di luar kandangnya, walaupun satu hari tidak diberikan makanannya, dia lapar, tetapi tetap taat kepada majikannya. Nah, itu mungkin pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari ini. Perjuangan yang luar biasa, walaupun bekalnya itu bekal yang sangat sederhana. Nah, saat kita juga berjuang, jangan minta yang banyak-banyak sampai kita meributkan banyak orang. Jangan. Nah, kita kalau diberi rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak diberi, kita tetap berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Khair, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir. Tadi disampaikan tentang kesabaran Nabi Ayub atas segala cobaannya Ustaz. Nah, bagaimana caranya kita memiliki kesabaran paling tidak mendekati seperti Nabi Ayub? Terima kasih Ustaz. Nah, itu Masya Allah yang pertama mungkin perlu kita menguatkan akidah. Banyak di antara kita yang tidak sabar karena akidahnya mungkin tidak kuat. Akidahnya tidak kuat. Dia belum yakin apakah Allah Subhanahu wa taala akan membalas itu semua. Dia belum yakin apakah ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Belum yakin adanya surga dan neraka. Nah, kalau dia sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita dan juga pasti orang-orang yang sabar akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan menang hari kiamat. Dia tidak akan peduli dengan dunia ini. Dia tidak akan peduli kalau mungkin ada musibah. Dia tidak akan peduli kalau bangkrut, kalau ada kesusahan. Dia akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu jauh lebih mulia. Dan kita di dunia ini hanya sangat sementara di dunia ini. Nah, dia juga harus tahu bahwasanya orang-orang yang sabar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya luar biasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Itu kondisi orang-orang beriman itu sangat dahsyat. Dalam kondisi kefakiran dan kemiskinan, bahkan dalam kondisi kesusahan, dia bersabar. Maka itu lebih baik bagi dia. Dia tetap ada pahala yang mengalir ke dalam timbangannya. Nah, dalam kondisi juga mudah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik juga bagi dia. Tetap juga mengalir pahala kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa dalam segala kondisi, berarti dia tenang. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin kita selalu merenung itu. Saat kita ada musibah, kita merenung, kita lagi ini diuji, ujian ini merupakan ujian dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita bersabar. Maka kita lagi merenung, alhamdulillah saya sabar sekarang. Ada 10 pahala yang masuk di dalam timbangan saya. Ada 20 pahala, ada 100 pahala. Nah, saking besar cobaannya, saking besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari ujian dan kesusahan ini datang kepada kita supaya yang pertama meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meningkat wawasan kita, ilmu kita, kedudukan kita, tingkat kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat dengan cobaan. Kedua, datang kepada kita untuk menghapus semua dosa dan maksiat kita. Kadang-kadang ya hadirin, kalau saya tanya, berapa dosa yang kita sudah lakukan? 1.000, 100, 1.000.000? Banyak kan dosa kita? Nah, saking banyak dosa kita sudah susah bertobat kepada Allah. Karena kita sudah susah bertobat kepada Allah, datanglah ujian dan cobaan untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Luar biasa. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga menyadari bahwasanya cobaan dan ujian dan kesusahan itu datang kepada kita seolah-olah itu pukulan dari Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi lebih baik. Coba kalau kita punya anak yang kita sangat sayang kepada dia, kalau dia melakukan kesalahan, apa yang kita harus lakukan? Ditegur, bisa dimarahi kan?
Supaya apa? Supaya dia menjadi lebih baik. Supaya dia tidak mengulangi kesalahan itu. Supaya dia wawasannya lebih luas, ilmunya lebih tinggi. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus tahu pasti ada hikmah yang luar biasa di bawah atau di dalam ujian dan kesusahan dan cobaan yang diberikan kepada kita. Pasti. Bahkan para ulama berkata, kalau Al-Lauhul Mahfuz itu terbuka bagi kita, sehingga setiap orang tahu hikmah-hikmah di belakang setiap cobaan dan ujian yang diberikan kepada ridha dan bahagia dengan ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita, karena hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Nah, kalau kita menyadari itu, insya Allah kita bisa sabar. Alhamdulillah, alamin. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari hikmah surat Al-Adiyat ini, khususnya dari kisah Nabi Ayub. Ya, Ustaz, alhamdulillah serta jamaah sekalian, beberapa pertanyaan sudah kita bahas bersama, dan untuk selanjutnya moderator izinkanlah akan menyimpulkan kajian subuh pada hari ini, bahwasanya dalam surah Al-Adiyat kita bisa belajar dari hewan, yaitu hewan kuda perang khususnya, yang memiliki patuh dan taat yang tinggi, serta memiliki pengorbanan kepada majikannya. Nah, untuk itu pula kita sebagai manusia perlu berkorban pada Allah Subhanahu wa taala, perlu taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia akan terhindar dari ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ayub yang memiliki cobaan sampai 70 tahun mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita untuk selalu bersabar dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang kita miliki, yang tentunya akan kita tinggalkan ketika kita meninggalkan dunia ini, bisa gunakan untuk kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi amal baik bagi kita semua. Dan pada intinya, mudah-mudahan kita selalu mengambil rasa syukur dan sabar serta tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kesimpulan tadi memberikan pada kita hikmah serta pedoman dalam menjalankan kita sebagai orang mukmin di kehidupan ini. Baik, alhamdulillah Ustadz dan juga jamaah sekalian. Sebelum berakhir, mari kita dengarkan doa dari Ustadz. Mudah-mudahan doa ini kita bisa sampaikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol. Bismillah. Jazakallah khair. Bismillah, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan termasuk doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa ahzanina. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا شر الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تقبل الله منا. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Jazen dan juga jamaah sekalian yang sudah bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan majelis virtual subuh yang diselenggarakan oleh Alisad Al-Islamiyah Kota Bandung. Untuk itu pula kami mengajak dan meminta bantuan kepada seluruh jamaah Alisad Al-Islamiyah untuk bisa mengajak teman-teman saudara yang lain untuk bisa mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan oleh PC Alisad Al-Islamiyah Kota Bandung. Nah, terima kasih atas semuanya partisipasinya. Sampai ketemu lagi minggu depan di acara ritual subuh. Dan untuk itu mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih untuk para partisipan yang sudah bergabung. Silakan jika ada yang ingin live terlebih dahulu. Untuk panitia kita tetap di room sebentar ya. Kita akan ada evaluasi sedikit dan persiapan untuk acara berikutnya. Syukron wa jazakumullah khair. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kendala teknis dalam pelaksanaan acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali. Silakan untuk panitia bisa untuk unmute sendiri ya. Sudah bisa di unmute sendiri. Hamzah, tolong kasih tahu tuh partisipan rencana bulan ini kita apa? Oh iya. Pengajian. Insya Allah nanti kita akan ada kajian bulanan yang nanti akan kita share informasinya via WhatsApp ya untuk seluruh partisipan. Insya Allah sudah ada kontak personnya. Jumat tanggal 25 Juni. Hari Jumat tanggal 25 Juni pada subuh. Nanti kita akan temanya share filosofi haji. Temanya filosofi haji. Ya, untuk temanya nanti tentang filosofi haji ya, persiapan kita untuk menghadapi Idul Adha tahun ini. Insya Allah bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Syukran. Untuk para partisipan boleh live terlebih dahulu atau nanti kita akan close meeting kurang lebih mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi. Hidrokris surat. Oke. Sepertinya sudah, tinggal kita aja ya panitia. Ini Bang Abu keluar rupanya. Apa? Padahal udah minta apa? Kalau Pak Kamal sudah ini. Ya baik, anak kira kita mulai saja untuk menghemat waktu.